Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Yang sakit semoga cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya, dan bisa bekerja kembali. Jangan lupa terus berusaha diiringi dengan doa ya guys. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita atas berpulangnya Mbak TKW Taiwan asal Indonesia ya guys, yang kecelakaan pada hari Senin tanggal 11 November tahun 2024 guys. Ceritanya mbaknya ini lagi mau ke pasar gitu ya guys, ke pasar naik sepeda ontel. Pas di jalan Yamping Taipei, mbaknya ini ketabrak truk dari belakang guys. Dan mbaknya ini segera dilarikan ke rumah sakit dan tetap nyawanya itu sudah tidak tertolong ya guys. Dimanapun kita berada, kalau mau bepergian jangan lupa baca doa dulu ya guys, walaupun buru-buru. Intinya kita bekerja, jangan lupa kita ini terus memanjatkan doa gitu loh guys, dalam hati. Yang namanya nasib itu kan tidak tertulis di kalender ya guys, terus berhati-hati dan waspada. Ya teruntukku juga guys. Semoga husnul khotimah, dimudahkan segala urusannya, beri kesabaran buat keluarganya yang ditinggalkannya. Surga di tempatnya, amin. Al-Fatihah buat mbaknya ini guys. Tangisan keluarga dan kerabat pecah saat ambulan yang membawa jenazah Mbak Siti Maimunah tiba di rumah duka pada Minggu tanggal 10 November tahun 2024 sekitar pukul 12 malam guys. Mbak Siti Maimunah yang berumur 51 tahun, seorang tenaga kerja Indonesia asal dusun Maron, Desa Genteng, Kulon, Banyuwangi, Jawa Timur. Buat Mbak PMI yang telah gugur, semoga husnul khotimah, ditempatkan di surganya Allah, amin. Nasib Ibu Martin, umur 59 tahun, overstay di Hong Kong selama 1,5 tahun, berbaring di rumah sakit Caritas Chung Sawan. Datang ke Hong Kong pada tahun 2010 hingga 2014. Ibu ini kerja udah 14 tahun, belum pulang kampung halaman, yang beralamat di Malang, Dampit, Jatim. Beliau diketahui overstay dan terbaring di Rumah Sakit Caritas Chung Sawan, Hong Kong, lantai 7, ranjang nomor 23. Lebih dari 50% anak overstay yang di Hong Kong. Semoga ini pelajaran buat kita semua ya guys. Buat anak-anak yang overstay, jangan nunggu sampai sakit baru pulang. Dan kalau keadaan sakit kayak gini tuh ngurusnya itu rada ribet guys. Langkah-langkah untuk kepulangan Bu Martini sebagai overstay harus wajib lapor penyerahan diri ke imigrasi. Akan tetapi dengan keadaan yang sudah lemah tak berdaya, harus ada pihak keluarga yang melapor meminta keringanan, kebebasan biaya rumah sakit selama ini ke dinas sosial worker. Buat teman-teman doanya, minta doanya buat Ibu Martini. Semoga cepat dipulangkan dengan segera ke Indonesia. Urusannya itu dipermudah, dilancarkan. Ternyata itu udah sangat lama sakit di rumah sakit, udah 1,5 tahun, itu waktu yang sangat lama ya guys. Kita nggak pernah tahu keluarga yang ada di Indonesia itu tahu apa enggak ibu di perantauan itu sakit selama itu. 1,5 tahun di rumah sakit itu jangka waktu yang sangat lama banget. Kabar ini tuh cukup miris ya guys. Orang yang di Indonesia itu taunya kita kerja baik-baik saja, nggak taunya kita ini sakit sampai seperti itu. Lebih parahnya lagi, kita ini anak overstay. Overstay itu kaburan, ilegal. Semua itu pilihan kita sendiri guys. Kembali lagi di perantauan, semua itu tergantung nasib. Ada juga anak overstay yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Mau overstay mau enggak itu ya semua itu tergantung nasib. Lebih baik yang resmi saja. Kaburan tuh seperti ini guys, jadi susah ngurusnya itu. Yang punya sanak saudara aja belum tentu peduli sama kita di saat sakit.
di perantauan. Apalagi kita ini seorang diri. Anak bukan kaburan itu ngurusnya lebih gampang, lebih cepet, nggak ribet guys. Bisa ngebayangi nggak sanak saudara kita itu di perantauan, umur udah 54 tahun seharusnya itu pensiun. Yang namanya nasib itu memang nggak tertulis di kalender ya guys, kadang nggak sesuai harapan. Namanya manusia itu kan terus berusaha, iringi dengan doa apapun hasilnya. Yang penting kita terus berusaha. Oh, keadaan kita ini ya diri kita sendiri guys. Kalau kita punya tanda-tanda yang udah nggak enak, sekiranya nggak enak, cepet-cepet kita ini pulang ke Indonesia. Setidaknya kalau kita sakit tuh ada yang ngurus keluarga kita loh guys.